Halo semua, kembali lagi bersama saya dengan Irfan Susanto Lubis di dalam ThinkSmart YouTube channel. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang expansion of linear expression atau penjabaran dari ekspresi linear ya. Jadi di sini akan ada 5 soal yang kita akan solve. Kita mulai dari soal yang pertama. Itu soal yang pertama, di sini kita hanya disuruh simplify. Jadi 6x dikali y dikali 7z itu sama aja dengan 6 dikali 1 dikali 7. Atau kita kalikan dulu semua koefisiennya. Sehingga 6 dikali 1 dikali 7, yaitu adalah 42. 42 siapa? Habis itu kita tinggal urutin deh, x, y, z. Kita mulai alfabetikal. Jadi tinggal 42, x, y, kemudian z. Untuk yang bagian yang H juga sama. Berarti kita tinggal kalikan minus 3 dikali 8, itu adalah minus 24. Gitu. Kemudian minus 24 kita kalikan dengan minus 4. Jadilah 96. Minus kali minus kan positif. 96. Kemudian X, Y, Z-nya kita tuliskan lagi ulang. Kemudian kita urutin sesuai dengan alfabetikal ya. Jadi ketika kita simplify jadinya adalah 96 X, Y, Z. Kemudian bagian yang kedua, disuruh kita expand, kita jabarin. Kalau untuk kita menjabarin, kita menggunakan konsep daripada distributive law ya. Jadi kalau saya punya A, buka kurung B plus C, ini menjadi AB plus AC. A dikali B, kemudian ditambahkan dengan A dikali C. Dengan prinsip yang sama berarti 7A kita kalikan dengan 8X. Jadi dapatnya adalah 56AX. Kemudian 7A kita kalikan dengan minus 3Y menjadi minus 21AY. Seperti itu ya. Jadi inilah expand-nya. Di sini kita disuruh cuma expand, jabarin saja. Kemudian dengan cara yang sama, yang bagian yang F juga sama begitu ya. Kita tinggal mengalihkan saja minus 5BC dengan 3Y. Berarti kita kaliin aja koefisien sama koefisien. Minus 5 sama 3. Berarti minus 15. Kemudian buat yang variabelnya kita susun saja B, C, kemudian Y. Sesuai alfabetikal ya, B, C, Y. Sama prinsipnya lagi, minus 5BC kamu kalikan dengan 16X. Berarti minus 5 kamu kalikan dengan 16, dapatlah minus 80. Kemudian BCX. Tulis seperti itu ya. Oke. Untuk di bagian yang ketiga ini, di sini kita disuruh expand and then simplify. Jadi kita jabarin dulu, setelah kita jabarin baru kita simplify. Jadi buat bagian yang A, jadi 12X 3X plus Y dikurang 10X. Berarti kita jabarin dulu. 12 dikali 3X dapat 36X. 12 dikali dengan Y plus 12Y. Gitu ya. Kemudian kita kurangi dengan 10. 10Y, kita kurangi dengan 10Y. Ya sudah, kemudian disimplify berarti kita kelompokkan X sama X, Y sama Y. Jadi 36X, 12Y dikurang 10Y, jadinya plus 2Y. Kemudian buat bagian yang H, berarti minus 4X, minus 3, 2X plus 12Y, minus 3Z, minus 9Z. Nah, untuk bagian ini, berarti kita beresin dulu yang di dalam kurung. Berarti kita kalikan dulu yang di dalam kurung. Jadi minus 4X, minus 3 dikali dengan 2X, minus 6X. Minus 3 dikali dengan 12Y, minus 36Y. Minus 3 kita kali dengan minus 3Z. Jadinya plus 9Z dikurang 9Z. Nah, 9Z dikurang 9Z itu jadinya adalah 0 ya. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan. Berarti minus 4X minus 6X minus 36Y. Kemudian kalau kita mau simplify, berarti kita gabungin yang sejenis. 6X dikurang 10X. Sorry, 4X dikurang 6X menjadi minus 10X. Atau negatif 10X minus 36Y. Oke, problem berikutnya. Sama, tapi ini yang jauh lebih complicated ya. Jadi kita expand and then simplify. Untuk prinsip yang seperti ini, kalau ada bracket, ada kurung di dalam kurung, kurung yang paling gede itu dulu yang diberesin. Kurung yang paling besar dulu yang harus kita bereskan ya. Jadi untuk bagian yang ini, kita bereskan dulu. Oke, yang A-nya adalah minus 2, kurung kurawal, 5X, minus 6A, kurung siku, Y,
kurang 14Y plus X kurung siku kurung kurawal. Nah, jadi di sini ada kurung kurawal, ada kurung siku, kemudian ada kurung biasa. Jadi kita beresin dulu yang kurung biasa. Kenapa seperti itu? Karena kurung biasa itu adalah kurung yang paling dalam. Jadi kita beresin dulu kurung yang di sini. Berarti minus 2, kurung kurawal 5X minus 6A, kurung siku Y. Nah, ini minus 1 kamu kalikan dengan 14Y. Berarti minus 14Y. Minus 1 kamu kalikan dengan X, jadi minus X. Seperti itu ya. Nah, kemudian dapatlah minus 2. Oke, minus 2. 5X minus 6A. Kemudian kita beresin. Y dikurang 14Y. Jadi minus 13Y. Minus 13Y dikurangin X. Dikurangin X. Oke. Nah, sekarang di dalam kurawal masih ada kurung siku. Jadi kurung sikunya dulu yang harus kita beresin. Jadi minus 2, 5X minus. Nah, sekarang kamu harus kalikan. Minus 6A dikalikan dengan minus 13Y. Itu berarti adalah plus 78AY. Jadi koefisien kali koefisien. Minus 6 dikali minus 13. 78. Minus kali minus. Positif. Kemudian A sama Y. A alphabetikal. A dulu, kemudian Y dulu. Dengan prinsip yang sama, berarti minus 6A kita kalikan dengan minus X. Berarti plus 6AX. Nah, habis ini, udah selesai semua, baru kita kalikan dengan negatif 2. Berarti jadinya negatif 2 dikalikan dengan 5X. Jadi minus 10X. Negatif 2 dikalikan dengan 78AY. Berarti double. Kemudian berarti kamu hanya perlu mengalihkan minus 2 sama 78. Begitu ya. Itu adalah 156. Tapi karena dia negatif, berarti minus 156 AY. Kemudian minus 2 dikalikan dengan 6AX. Jadi minus 12AX. Seperti itu ya. Oke. Untuk yang bagian yang B, kita akan lanjutkan. Saya hapus dulu semua. Sama. Jadi kamu lihat di sini secara garis besar. Ada kurung kurawal. Di dalam kurung kurawal ada lagi kurung begini, gitu ya. Kemudian ada lagi kurung siku. Di dalam kurung siku lagi ada lagi kurung kurawal. Gak usah stres, gitu ya. Gak usah stres. Jadi kita beresin dulu yang di dalam kurung. Ini kita beresin dulu yang dalam kurung biasa ini. Oke, jadinya 10 kurung kurawal 7Y plus. Nah, yang di sini plus sama negatif. Ini ingat ya, plus sama negatif ini kan plus negatif. Ini kan jadinya negatif, gitu ya. Jadi kalau ada 7Y plus buka kurung minus 3A, ini sebenarnya adalah sama dengan 7Y dikurang 3A. Jadi kita bisa tuliskan dengan lebih sederhana begitu. Jadi ini sama aja dengan senilai dengan 7Y dikurang 3A, kemudian dikali kurung siku dengan 8X minus 3Y. Nah, di sini langsung kamu kalikan. Minus 2 dikalikan dengan X, berarti minus 2X. Minus 2 dikalikan dengan minus 4Y, jadi plus 8Y. Oke. Kemudian habis itu, kamu jumlahin dulu, kamu simplify. Jadi 10, 7Y minus 3A. Nah, 8X minus 2X. Jadinya adalah 6X. Minus 3Y plus 8Y, jadi plus 5Y. Seperti itu ya. Nah, habis itu 10 kurung kurawal 7Y, berarti minus 3A harus kamu kalikan dengan 6X, kamu harus kalikan dengan 5Y. Berarti minus 3A dikalikan dengan 6X, jadi minus 18AX. Minus 3A dikalikan dengan 5Y, berarti minus 15AY. Seperti itu ya. Kemudian habis itu kamu kalikan dengan 10 deh. 10 kali 7Y berarti 70Y. 10 dikalikan minus 18AX berarti minus 180AX. 10 dikalikan minus 15AY menjadi minus 150AY. Jadi begitu ya jawabannya untuk soal yang keempat. Kemudian kita berada di soal yang terakhir. Untuk soal yang terakhir,
Ini sebenarnya simpel banget. Jadi kamu hanya perlu mensimplify, kamu mensederhanakan bentuk pecahan ini menjadi bentuk pecahan yang paling sederhana, yang paling nggak bisa dibagi lagi, begitu ya. Jadi untuk yang bagian A itu kalian perhatikan penyebutnya berbeda. Ada penyebutnya 4, ada penyebutnya 12. Berarti kita samakan dulu penyebutnya. Oke, untuk yang bagian yang A, 3x plus 4 ditambah 7x per 12. Oke, maka KPK-nya dari 4 sama 12 itu adalah 12. Nah, sekarang kita pikir, 4 gimana caranya supaya jadi 12 ya? Oh, dikali 3. Maka ini semua harus dikali 3. Si 3x pun kamu harus kali 3. Berarti si 3x kamu kali dengan 3 jadilah 9x. Kemudian 12 gimana caranya dengan 12? Ya dikali 1 berarti si 7x ya. Kita tuliskan dengan 7x. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka kita bisa jumlahkan pembilangnya. Maka 9x ditambah 7x jadilah 16x. 16x per 12. Ini sama-sama kita bisa bagi dengan 4. Itu menjadi 4 per 3x. Nah, kalian bisa menuliskan 4 per 3x seperti ini. Atau kalian bisa juga menuliskannya menjadi 4x per 3. Oke. Kemudian yang bagian yang B, ini juga sama prinsipnya. Kalian harus samakan penyebut. Berarti kita harus mencari KPK dari 3 dan juga 9. KPK dari 3 dan 9. 3 dan 9 adalah 9. Nah, kemudian kita mikir. 3 gimana caranya jadi 9? Oh, dikali 3. Berarti pembilangnya pun kamu harus dikali 3. 2x dikali dengan 3 jadinya adalah 6x. Nah, kemudian 9 gimana caranya jadi 9? Oh, dikali 1. Berarti 2x kamu harus kali 1. Gitu ya. Artinya 2x. Kemudian 6x, karena dia sudah sama penyebutnya, berarti 6x kamu bisa kurangi dengan 2x. 6x dikurangi dengan 2x jadinya adalah 4x per 9. Dan ini udah nggak bisa lagi dikecilin. Nah, kamu bisa menuliskan dengan seperti ini, 4x per 9, or kamu bisa tuliskan 4 per 9, kemudian dikali dengan x. Ini sama aja pengertiannya ya. Oke, sampai di sini dulu untuk video tentang expansion of linear expression. Kita bertemu lagi di dalam video berikutnya. Oke, bye-bye.